kira-kira jalinan hubungan sedekat apa sih yang bisa yang normal ditempuh untuk seorang guru dan siswa gitu? Jadi intinya sebenarnya sekarang untuk berkuliah di dunia pendidikan nggak worth it ya Pak. Berani menyatakan dan berani mengkritik kalau guru tuh pekerjaan yang punya banyak beban, pekerjaan yang dianggap mulia tapi tidak digaji dengan mulia gitu. Wah, kok agak berapi-api gini ya? Gitu. Tapi ini beneran loh di kelas, karena kita dulu dididik dengan senior ya. Kebetulan ada dulu Bu Tuti gitu, karena Bu Tuti jangan pernah selama mengajar kita megang perempuan kecuali salim atau sem tangan gitu. Ini boleh disanggah boleh enggak gitu. Sebenarnya ML atau ya tadi gitu perbuatan mengarah ke arah itu gitu. Itu bisa nggak dia analisis bahwa itu tuh diawali oleh orang-orang mewajarkan yang namanya pacaran. Ya, kayak gitu. Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Karena ini juga sebenarnya sebuah pergeseran atau perubahan sosial sebenarnya. Kalau dulu emang pacaran fenomenal sekarang aja kan enggak sebenarnya. Dari dulu juga ada orang pacaran gitu. Tapi pacarannya ngapain itu yang bergeser. Kalau orang-orang zaman dulu katakanlah kalau pacaran itu nonton bioskop. Nonton bioskop. Sekarang atau dulu? Dulu juga udah ada kan bioskop. Layar tancap kali ya? Iya bisa jadi kan nggak terlalu baru juga kan bioskop. Iya. Contoh lain misalkan pacaran dulu mah ya udahlah makan aja misalkan. Kan angkatan mungkin orang-orang zaman sekarang mah tahu kalau misalkan pacaran teh dibungkus. Maksud gantung makanannya dibungkus. misalkan dibungkus kan. Misalkan punten ke penginapan kah atau misalkan main ke kosan kah? Kan kenapa punya uang gitu? Kan penginapan tuh bayar kan? Bayar dan bukan uang sedikit juga sebenarnya gitu. Berarti kalau yang nggak punya uang dibungkusnya kemana? Ke sawah, ke kebun. Gitulah. Pada akhirnya mah pergeseran gaya pacaran juga cukup mempengaruhi gitu. Pergeseran gaya berteman, kemudian apa yang dilihat sehari-hari itu kan juga ngaruh. Contoh seolah-olah gitu di TikTok teh di sosial media lah katakanlah ya orang pacaran tuh ciuman. Astagfirullahaladzim. Apa yang Anda tonton, saudara? Wow. Ya punya hal kayak gitu. Contoh lain. Dari segi berpakaian deh. Orang-orang sekarang itu lebih percaya diri untuk mempertontonkan aurat. Ya kan? Ini masih bisa didebat. Apakah aurat punya pengaruh terhadap manajemen nafsu atau tidak misalkan itu kan masih bisa didebat. Tapi menurut saya ada banyak. Karena kalau misalkan kita semakin sering melihat orang yang memperlihatkan auratnya, justru itu membiasakan kita untuk merasakan nafsu. Benar. Terbiasa gitu ya. Pada akhirnya mah karena nafsunya sudah memuncak, melihat pacar kita gitu kan, langsung aja makan. Ajak pulang gitu. Ajak makan. Udah sore pulang, Nak. Nah, gitu. Iya sih. Ini pembahasan yang cukup sensitif tapi memang relate sebenarnya. Relate dengan keadaan sekarang ya, Pak ya. Terus ini kalau menurut Bapak gimana? Apa teh? Fenomena tadi. Jadi ya tadi sebenarnya yang perlu dilakukan mungkin pembinaan, konseling. Makanya perlu banget sebenarnya kan kalau di usia segitu kan ya minimal orang tua lah lebih perhatian kayak gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan walaupun orang tua udah perhatian kalau anaknya. Iya, jadi itu mah sebenarnya balik lagi. Sebenarnya yang bisa menahan hal itu adalah kekuatan orang dalam memegang prinsip, Pak, sebenarnya betul. Jadi walaupun ya contohnya misalnya mungkin Pak Yoga. Sekarang kan Pak Yoga tuh usia berapa? 25 gitu ya, 25. Punten.
Kan kalau orang memegang prinsip seperti Pak Yoga mungkin belum pernah kan melakukan hal itu kayak gitu. Amit-amit gitu ya Pak Yoga ya. The first-nya itu nanti aja kalau udah married ya sama si teteh kayak gitu kan. Jadi pada intinya memang yang bisa menjaga itu semua ya diri kita sendiri sebenarnya, benar nggak Pak? Iya benar. Benar. Cuman ya tadi dari usia yang 16 sampai 19 itu kan masa pencarian jati diri ya. Iya. Memang itu masa-masa di mana orang tua memang harus mulai lebih perhatian Iya. dan lebih mulai berhati-hati. Jangan sampai anak mencari tahu sendiri pada akhirnya di usia tersebut, makanya rawan. Betul. Nah, itu. Udah, jangan ngomongin inilah yang sensitif lagi ya. Saya jadi nggak enak nanti. Gini, menurut pandangan Pak Yoga, secara lebih objektif dan lebih logis gitu. Kan kita kan di dunia pendidikan. Kan banyak orang anak-anak kita yang nanti lulus akan kuliah kan gitu ya. Betul. Menurut Pak Yoga, ya walaupun kita lulusan kampus pendidikan, worth it nggak sih kita untuk adik-adik tingkat kita nanti kuliah di kampus pendidikan? Wow, bagus nih pertanyaannya nih. Worth it nggak sih soalnya Pak Yoga? Oke, berarti yang akan menjadi dasar saya berbicara adalah fenomena pendidikan saat ini, berarti ya. Saya nggak tahu untuk kedepannya bakal kayak gimana, itu urusan lain. Tapi berdasarkan yang saya tahu di sistem pendidikan kita, menurut saya bagi kalian yang masih SMA mengambil jalur pendidikan, terus bagi saya mah nggak worth it sih. Nggak worth it. Nah, kenapa nggak worth it? Pertama, kalau dulu S1 pendidikan itu sudah langsung boleh jadi guru. Sorry, apa? S1 pendidikan udah langsung bisa jadi guru. Kalau sekarang ada lagi tambahan yaitu PPG. PPG Prajab. PPG sebelum menjabat gitulah, menjabat jadi guru. Nah, sampai saat ini saya termasuk orang yang tidak setuju karena itu menghilangkan identitas seorang mahasiswa jurusan pendidikan. Karena yang diajarkan memang katakanlah lebih detail gitu. Tapi kan sebenarnya pedagogik juga, ilmu bagaimana cara mengajar gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya PPG, PPG itu pendidikan profesi guru, menurut saya itu jadi harus nambah 1 tahun gitu. Jadi harus jadi 5 tahun kuliahnya. Dan itu cukup bagi saya buang waktu. Yang kedua, kemudian misalkan udah nih masuk lulus S1, PPG selesai, saingannya banyak guys, saingannya banyak. Ya, okay, kenapa saingannya banyak? Karena tempat untuk menerima kita atau sekolah yang menerima guru itu tidak seolah-olah kita melamar ke perusahaan. Contoh, kalau misalkan ngelamar ke perusahaan kan, misalkan ada perusahaan A nih, kita langsung datang ke tempatnya, ngasih CV, ngasih lamaran, deal misalnya. Kan kalau sekarang di dunia pendidikan nggak kayak gitu. Harus ada, misalkan udah masuk tapi dapodiknya bermasalah, atau misalkan ternyata harus melalui tahap P3K lah, CASN. Banyak administrasi ya. Yang bagi saya itu menghalangi seseorang yang menghambat seseorang yang udah lulusan pendidikan untuk bahkan padahal bekerja di bidangnya gitu, tapi seolah-olah pemerintah nggak percaya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, gajinya kecil. Itu kritik saya sebenarnya. Kritik saya dari seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Menurut saya mah gaji seorang pendidik tuh kecil, khususnya di SMA ke bawah ya. Beda urusan dengan dosen gitu. Kalau dosen kan ya katakanlah lebih tinggi gitu. Tapi untuk SMA ke bawah, saya berani menyatakan dan berani mengkritik kalau guru tuh pekerjaan yang punya banyak beban, pekerjaan yang dianggap mulia tapi tidak digaji dengan mulia gitu. Wah, kok agak berapi-api gini ya? Kenapa berapi-api? Karena itu saya rasakan. Saya ngerasain langsung sehingga untuk honorer mungkin atau untuk semuanya sebenarnya. Nah, saya termasuk
yang melihat kalau yang ASN pun sebenarnya nggak gede-gede banget kok. Segitu tuh ya, dengan Gini. kompetensi yang dia punya. Nah, orang tua saya dua-duanya ASN, dua-duanya PNS. Dari guru dua-duanya. Untuk mencapai titik mendapatkan gaji 1 bulan di atas 7 juta itu memerlukan waktu puluhan tahun. Padahal kalau di pekerjaan ranah lain, gaji 7 juta waktu mungkin 2 tahun kerja juga udah dapat gitu. Gaji 7 juta tuh sebenarnya, tapi kalau di dunia pendidikan untuk mencapai gaji 7 juta ke atas tuh puluhan tahun. Bahkan ayah saya pensiun di posisi gaji di bawah 10 juta. Padahal tuh udah 30 tahun, padahal ya 30 tahun lebih gitu, maksudnya 30 tahun lebih. Artinya terlepas dari itu honorer atau ASN, kalau melihatnya dalam segi uang, itu nggak worth it. Iya. Kecuali bagi kalian yang memang passionate dalam bidang pendidikan, passionate mengajar tanpa melihat uang, it's okay gitu. Silahkan tempuh gitu. Itu jalani ya karir itu ya. Itu tantangan bagi kalian. Tapi kalau misalkan kalian katakanlah bekerja hanya untuk mendapatkan uang, terlepas dari passionate atau tidak, menurut saya sebelum terlambat mending lebih baik untuk memilih jalan lain lah. Sebelum terlambat seperti saya. Karena saya mah udah terlambat gitu. Saya mah udah lulus. Apalagi saya. Udah duluan. Saya nggak tahu harus jadi apa. Makanya sekarang saya kuliah S2 gitu. Mudah-mudahan dapat menaikkan taraf hidup. Jadi dosen lah ya sekarang. Mudah-mudahan. Oh ya, kalau itu saya juga sepakat sih Pak. Sebenarnya gaji guru itu ya gaji pendidik lah ya. Itu emang nggak manusiawi sebenarnya Pak, nggak manusiawi. Cuman pada akhirnya benar sebenarnya balik lagi ke kita lagi sih sebenarnya. Bisa nggak Pak untuk memanage uang yang kecil itu minimal kita bisa hidup dan bisa nabung gitu ya. Karena dulu waktu saya beres kuliah, saya kebetulan ngajar langsung ya. Satu di tempat ya kayak boarding school gitu, yang satu lagi di tempat kerja saya yang sekarang gitu. Yang di boarding school juga punten gitu ya segitulah gitu ya, segitu. Pas yang waktu di tempat kerja sekarang ya, walaupun kata orang favorit dan kebetulan saya waktu itu masih nge-honor Pak, itu kecil banget loh Pak. Itu kecil parah gitu, nggak nyampe 2 juta. 1,5 juta juga nggak nyampe. Itu teh hidup di Bandung ya? Hidup di Bandung 1,5 juta aja nggak nyampe dulu waktu pas awal-awal di sana gitu. Oh deh, jadi catatan teman-teman. Ketika saya bilang gajinya kecil bukan berarti nggak bisa hidup. Tapi gaji kecil, kenapa saya bisa bilang gajinya kecil? Karena saya membandingkannya dengan pekerjaan lain. Nah, yang bisa jadi secara fisik tidak terlalu capek, yang bisa jadi katakanlah bobot pikirannya sama aja gitu dengan kita. Tapi bisa punya pendapatan yang lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan dengan nominal segitu apakah bisa hidup? Bisa. Toh pada akhirnya mah maksakan ting mah gaji 700.000 kayak bisa hidup sebulan gitu. Kok jadi curhat gini ya? Saya pernah ngajar di sekolah sebelum yang sekarang. Ngajar di salah satu SMP dengan gaji 300.000. Bisa hidup bisa, tapi hidup yang kayak gimana dulu gitu. Puasa daun. Iya, hidup yang gimana dulu gitu. Kalau pertanyaan bisa hidup pasti bisa hidup. Makanya benar pernyataan Pak Fajar. Kita berbeda karakter lah katakanlah. Dan bagi saya memang untuk jadi kaya jangan jadi guru. Benar. Tapi untuk hidup bisa jadi guru. Betul. Untuk jadi kaya jangan jadi guru. Betul. Gitu. Cuman ya tadi ya, jadi pengajar itu apa ya? Kelebihannya itu mungkin dihormati lah. Masih banyak orang-orang yang menghormati profesi ini. Meskipun ya tadi gitu, penghormatan aja sebenarnya agak kurang cukup sebenarnya. Betul. Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa Iya, bagi saya mah itu hanya sebuah pembenaran bagi pemerintah yang tidak becus mengurus negaranya. Ampun.
Karena harusnya kalau guru jadi ujung tombak peningkatan generasi muda, kenapa tidak jadi perhatian mereka gitu? Ya dong. Iya, betul. Maslow, teori tentang kebutuhan dasar, hal yang paling mendasar adalah fisik, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan seterusnya. Fisik tersebut ditunjang oleh uang. Artinya uang sebenarnya jadi kebutuhan dasar. Sedangkan untuk jadi guru, uangnya tidak ditunjang dengan baik. Jangankan guru memikirkan bagaimana cara mengajar, bagaimana mengajar yang baik, bagaimana mengangkat gairah siswa untuk belajar, dia memikirkan perut aja bingung gitu. Itu kritik dari saya, guys. Kita kan podcast nyantai. Ya nanti saya dihujat di ini sama buzzer dong. Aduh. Gak apa-apa viral. Wah sih kayaknya kan channel kecil, nggak akan sih kayaknya ya. Tapi saya nggak nyebut tokoh sih. Nggak nyebut merek ya. Nggak nyebut. Siapapun itu. Siapapun ya pemerintah itu. Manapun itu, pemerintah Konoha. Mohon perhatikan nasib guru ya. Alhamdulillah lah. Tapi sekarang walaupun agak mendingan, tapi emang masih jauh lah, Pak. Saya juga mengakui ya gaji ya emang belum itu gitulah ya. Jadi intinya sebenarnya sekarang untuk berkuliah di dunia pendidikan nggak worth it ya, Pak. Iya, dengan situasi pendidikan yang seperti ini. Bagi saya, kalau seandainya seperti itu berarti lambat laun orang-orang mungkin akan malas untuk jadi guru kali ya. Bisa jadi. Dan kayaknya saya memproyeksikan untuk masa-masa ke depan kayaknya memang jurusan pendidikan tidak populer. Enggak. Sebenarnya ada momen di mana orang-orang tuh mulai kepengen jadi guru loh. Nah, di mana saat itu sekolah masih berbayar. Oh iya benar. Masih berbayar, terus ada sertifikasi, ada insentif, ada gaji dari pemerintah, ada tunjangan-tunjangan kayak gitu. Itu kan gede banget loh sebenarnya. Gede banget sebenarnya. Dulu sebelum ya kan saya pernah cerita ya Pak ya. Dulu sebelum ada kebijakan sekolah gratis dan tunjangan-tunjangan dari pemerintah itu resmi dicabut sebelum gubernur yang sekarang itu memimpin, honorer itu pendapatan tuh di momen itu di tahun 2018 2019 itu beneran cek orang Sunda bilangnya cuyah gitu. Cuyah tuh basah gitu, lahannya tuh basah. Hampir 4 juta dan itu kadang nggak kepake, kan saya pernah ceritanya Pak. Dan itu nggak kepake karena ada tunjangan-tunjangan dari yang lain kayak gitu. Terus seluar biasanya itu gitu dunia pendidikan. Makanya mungkin dulu sempet orang-orang mulai kepikiran buat jadi guru sebenarnya. Setelah sekian lama gitu orang-orang nggak mau jadi guru itu adalah pilihan terakhir kayak gitu kan. Orang-orang mau jadi guru lagi. Nah kalau sekarang dengan melihat realitas seperti sekarang, jadi mending cari pekerjaan yang lebih baik. Ya itu ibaratnya koin sih, ada dua sisi gitu kan. Ketika kebijakan tentang sekolah gratis mungkin itu sangat membantu masyarakat Pak. Betul. Dimana mungkin orang tua tidak perlu lagi memusingkan biaya pendidikan. Tapi di sisi sebaliknya justru ada nasib-nasib guru yang mungkin jadi korban gitu. Iya. Dan itu nggak bisa hanya dilihat satu sisi aja, dua-duanya harus dilihat gitu. Sehingga pada akhirnya akan jadi seimbang apabila sekolah gratis boleh gitu. Tapi pendapatan guru juga harus ditingkatkan. Karena ternyata ketika dibandingkan sebelum ada kebijakan sekolah gratis ternyata lebih tinggi dan merosotnya bisa jadi setengahnya dong, bahkan lebih ya. Lebih. Merosotnya sejauh itu gitu. Nah itulah yang membuat mungkin guru tidak punten, mungkin ada sebagian guru yang semangat bekerjanya jadi menurun, iya. Etos kerjanya ya gitu-gitulah. Ibaratnya membawa dampak buruk bagi kualitas pengajar akhirnya mah gitu. Benar. Iya sih, kerasa itu. Ya tapi mudah-mudahan dunia pendidikan semoga membaik lah ya Pak. Amin. Mudah-mudahan di 2024 nih biasanya kebijakannya jadi ganti lagi, cuak. Ya, semoga lebih baik lah, semoga lebih baik. Ganti kebijakan. Gak berani saya ngomong kayak gitu.
Ya semoga lebih baik lagi. Dan siswa-siswinya juga lebih semangat lagi buat belajar kayak gitu. Terus tidak fokus bobogohan, pacaran. Tapi kemarin saya coba nanya ke anak-anak kelas 10 ya. Tentang zonasi, tentang sekolah gratis dan seterusnya kan. Ternyata ada beberapa orang yang sepakat kalau untuk masuk ke sekolah favorit itu kurangin aja jatah zonasinya katanya. Jadi lebih baik kalau untuk sekolah-sekolah tertentu gak apa-apa tes aja gitu, sehingga yang masuk itu orang-orang yang berkualitas, terpilih gitu ya, orang-orang yang terpilih. Tapi ya bukan berarti menolkan zonasi ya, betul, tapi mengurangi aja gitu, sehingga orang-orang berkualitas bisa mendapatkan kualitas orang-orang yang mau belajar. Nah, orang-orang yang mau belajar Orang-orang bisa yang mau mendapatkan belajar. sarana dan prasarana yang optimal juga. Betul. Karena menurut saya sekolah gratis juga ada sisi positifnya gitu kan. Sangat banyak sih positif. Sangat banyak. Kebetulan saya juga adalah orang yang dulu sekolahnya gratis. Karena waktu SD SMP itu zamannya Pak SBY ya. Makanya salah satu presiden yang banyak berjasa dalam jujur kan beda orang kan beda. Yang banyak berjasa dalam kehidupan saya itu Pak SBY sebenarnya. Pak SBY itu SD gratis, SMP dulu gratis. Yang wajib belajar 9 tahun. Ya. Kan SMP mulai gratis tuh. Posisi waktu itu saya kan tinggal sama ini ya, bibi gitu. Bibi sama paman yang ekonominya lemah gitu. Gratis itu tuh. Yang penting kita mau belajar aja gitu. Nah, berkaca yang sekarang gitu, nah saya juga sebenarnya nggak mempermasalahkan sekolah gratis atau sekolah zonasi, ya siapapun dah silakan, dah setiap orang punya hak gitu. Cuman yang saya sesalkan adalah banyak orang-orang yang tidak niat belajar, nggak ada semangatnya buat belajar, itu menyisihkan orang-orang yang memang udah punya niatan untuk belajar gitu. Terlepas apakah dia itu bodoh, pinter, tapi kalau misalnya orang itu nggak ada semangat buat belajar kan sedih gitu ke kitanya juga. Jadi sedih banget ketika harus menghadapi siswa yang dari awal dia udah nggak niat belajar gitu, sedih gitu. Makanya ini yang perlu diperhatikan mungkin seperti itu. Mungkin kayak tes juga bagus sebenarnya gitu. Tes bagus seperti yang tadi kata Pak Yoga bilang ya. Tes sebenarnya juga fair kali ya. Iya, justru lebih fair tes itu. Tapi gimana pun juga ya begitulah. Ya terbukti sih kalau misalkan dibilang fair atau enggak, terbukti sekarang PDB banyak dicurangin kan. Iya, itu betul. udah jadi berita besar nasional iya. gitu. Kalau misalkan di daerah Jawa Barat beberapa ribuan siswa deteksi melakukan kecurangan. Berarti memang harus dievaluasi gitu. Si sistemnya. Tapi Indonesia kayak gitu ya, sistemnya mau sebagus apapun pasti diakalin gitu. Dan jadi seolah-olah si mafianya pun ikut beralih juga gitu. Bener, jadi banyak. Wah, kasar barusan, maaf. Hai. Mafia. Mafia. Ya itu mah dunia hitam lah. Iya, udah. Gila sih. Tapi pendidikan itu penting kan? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Pendidikan itu kan bukan berarti membuat kita kaya. Saya perkataan tokoh siapa gitu di ILC itu loh Pak. Saya ingat kan? Pendidikan itu tidak membuat kita kaya raya, tapi katanya pendidikan itu memperbesar kemungkinan kita hidup layak itu. Kayak gitu. Ya. Sepakat. Kalau misalnya saya nggak berpendidikan, mungkin saya nggak bisa hidup layak seperti sekarang kayak gitu. Kalau Pak Yoga kan emang sudah berkecukupan dari dulunya gitu kan. Amin ya Allah. Kalau topiknya tentang guru dan siswa, gimana nih pandangannya bro? Apa maksudnya guru dan siswa? Kira-kira jalinan hubungan sedekat apa sih yang bisa yang normal ditempuh untuk seorang guru dan siswa gitu? Nggak ada yang lebih normal selain ya tetap menjadi guru dan siswa saja sebenarnya kayak gitu. Tapi kan di beberapa tempat kan muncul fenomena yang sama sebenarnya, yaitu ya kan
contoh ada hubungan yang buruk kayak gitu kan, misalnya gurunya galak teuing, jadi seperti itu. Jadi guru sama murid musuhan, atau ada siswa yang mengagumi gurunya banyak kan kayak gitu. Seperti Pak Yoga kan, punten kan banyak siswa lagi. Ya siswa dan siswi, khususnya siswi kan banyak yang kagum sama Pak Yoga mungkin. Dan kalau seandainya mereka punya kesempatan, mungkin ya mereka ingin lebih dari kagum itu sebenarnya kayak gitu mungkin Pak Yoga. Jadi ya secara bijaksana kita harus juga mengakui gitu bahwa yang namanya rasa kagum itu kan akan selalu muncul ya dari interaksi, dari pertemuan-pertemuan kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita baca berita, kalau saya kan berita ya, kalau Pak Yoga kan TikTok. Beda zaman. Ya nggak menutup kemungkinan ada jalinan asmara antara guru dan murid sebenarnya. Ada itu teh? Ada. Oh ada. Ada aja kalau yang saya baca di berita itu. Cuman kalau kita balik lagi ke kode etik guru itu nggak etis sebenarnya. Nggak etis. Oh gitu. Oke. Dan kebetulan saya bukan guru yang dikagumi murid, dan saya galak. Gak mungkin ada anak justru karena galaknya itu loh. Yang ternyata kan saya teh kayak dijagain sama Papa Jarte gitu. Saya keluarin dari kelas. Enggak, jadi tapi ya tadi gitu, di Indonesia masih tabu, Pak. Di Indonesia masih tabu hubungan antara guru dan murid itu. Padahal secara manusiawi mah nggak salah ya. Secara manusiawi, tapi kan balik lagi kan kita punya norma ya. Iya, betul. Kita punya norma. Di Jepang itu punten guru itu loh, idaman. Di Jepang itu idaman guru-guru itu. Ya makanya saya pengen pindah ke Jepang ya. Makanya nasionalismenya tinggi di Indonesia. Nggak apa-apa, pindah ke Jepang untuk ngajar aja. Iya, ya, jangan nyari istri ya. Boleh. Tapi ada nggak? Apa tuh? Share dong pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman murid deketin Pak Yoga. Nggak ada saya mah. Nggak ada pengalaman. Kok ditutup-tutupin gini ya? Mana ada yang WA nggak kayak gitu? Kalau yang nge-WA nanyain tugas mah ada. Enggak, nanyain Pak Yoga lagi apa. Enggak ada. Sumpah demi Allah nggak ada. Oh kayak gitu? Asli. Oh, gitu. Kalau ke Pak Fajar gimana pengalamannya? Nggak ada. Tapi aslinya sedekat-dekatnya saya ke siswa gitu ya, ke siswi. Nggak sampai ada hubungan romantis. Nggak, bahkan untuk nanya, "Bapak lagi apa?" Enggak loh, nggak ada loh. Nggak ada ya? Kalau nanyain tugas dan sebagainya, ya oke, dah itu mah wajar. Wajar gitu. lah, wajar. Tapi kalau sampai nanya ke hal-hal yang kasual gitu, yang di luar ranah pekerjaan kita, nggak ada. Nggak ada ya? Berarti masih normal lah, bagus. Berarti memang guru itu harus kayak gitu, Pak. Itu guru yang ideal tuh kayak gitu, kayak Pak Yoga kayak gitu. Tetap menjaga profesionalisme kayak gitu. Oke. Menjaga profesionalisme. Emang kalau yang nggak profesional tuh yang kayak gimana sih, Pak? Ya belajarnya nggak benar gitu, yang jarang masuk ke sekolah, ke kelas gitu. Itu yang apa lagi? Yang suka apa ya? Genit ke perempuan. Ada guru yang kayak gitu, Pak? Ada, tapi bukan di tempat kerja kita. Saya baca di berita-berita kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu. Jadi ya tadi gitu, hubungan ada aja hubungan kagum kali ya. Kagum karena Ya wajar lah. karena kan lebih dewasa kan, kalau guru itu lebih dewasa. Lebih kelihatan pengertian kayak gitu. Ada aja sih. Nggak dipungkiri itu mah. Apalagi di tempat kerja kita kan punten gurunya kan bagus-bagus gitu ya. Muda-muda, cakep-cakep ya. Ganteng-ganteng yang lain gitu ya. Yang lain Pak Yoga kayak gitu. Ada. Tapi ini jadi pembahasan bagus nih. Kan usia kita tuh usia 20, katakanlah misalkan 25 tahun ke atas nih. Otomatis punten misalkan referensi gaya pacarannya mungkin akan berbeda dengan anak-anak SMA gitu ya. Dan seterusnya. Kira-kira apa ya yang orang-orang itu pikirkan ketika pengen ngedeketin guru atau guru yang pengen ngedeketin siswa gitu. Ini mah saya nggak nyebut siapapun gitu. Maksudnya tapi ada. Kalau siswa yang ngedeketin guru mungkin lebih jarang. atau enggak?
Oh, ada. Dan hampir banyak lah. Oh, bisa dibilang Siswi banyak yang juga. deketin guru lumayan banyak lah. Relatif rata-rata mereka itu seneng deketin itu tuh karena pemikirannya lebih dewasa. Lebih dewasa. Tapi terus emang mereka bisa ngimbangin. mengaping. Nah, yang menjadi masalah adalah tadi gitu, si guru itu ngapain gitu ke siswa gitu, ke siswi atau ke siswi gitu ya. Kalau tujuannya kalau cuman buat main-main ngapain gitu kan. Ya kalau guru yang nggak benar itu pasti kayak gitu, Pak. Pasti dia itu tadi memanfaatkan kesempatan itu. Karena Memanfaatkan kalau kesempatan. misalkan gini, katakanlah si siswa seneng nih ketika punya misalkan punya pacar misalkan yang lebih dewasa gitu. Betul. Karena range usia yang jauh itu emang si siswa ini bisa ngimbangin pemahaman guru gitu. Enggak, tapi si siswi ini jadi seneng karena dia itu dimengerti gitu, dimengerti sama si gurunya itu. Sedangkan si gurunya itu ya kemungkinan besar nih, ya dia mungkin akan makan hati ketika dia berusaha untuk ngobrol, si pemahamannya untuk disampaikan, tapi si siswa atau si cewek, si anak ini nggak nyampe ke sana gitu. Jadi ya kayak gitu. Sedangkan kan kalau anak-anak zaman sekarang, kalau yang masih muda kan, misalnya cowok masih remaja kan masih labil ya. Oh iya. Pemikiran juga masih naon, patah gitu kan. Terus ya cinta juga paling cinta monyet atau apa gitu. Beda lah. Jadi sebenarnya memang yang paling ideal teh memang punya pacar yang memang secara pemikiran udah dewasa sebenarnya. Makanya setidaknya mengimbangi lah. Memang siswi juga makanya senangnya di sana gitu. Kalau si cowok ya apalagi kalau misalnya mungkin lihat anak SMA kan mungkin lebih fresh kali ya. Lebih fresh. Lagi usianya gitu. Iya, keur memeujeuna lah. Keur memeujeuna kayak gitu. Tapi kalau udah di usia kita mah nggak worth it. Sangat yang pikirannya normal kayak gitu, nggak worth it, big no banget lah sama siswa tuh kayak gitu, siswi kayak gitu. Tapi kan beda ya. Ya tiap orang beda lah. Gitu. Tiap orang beda, tiap wilayah beda, Pak. Kalau di kita kenapa nggak worth it? Karena karena kita di kota besar, orientasi anak-anak itu kan kuliah. Kalau kita berhubungan kan visi kita kan nikah gitu. Kan nggak mungkin nunggu terlalu lama kayak gitu. Nunggu 4 tahun untuk Nunggu 4 kuliah. tahun. Oh nggak mungkin gitu Pak? Agak sulit sih sebenarnya. Agak sulit. Bukan nggak mungkin. Oh bukan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, tapi lebih ke agak sulit aja sebenarnya. Gak tahu nih bakal dikat atau enggak. Ya Kayaknya saya dikat. Ya kalau masih kuliah mah, kalau udah kuliah mungkin agak rasional gitu kalau udah kuliah. Kalau SMA enggak. Oh ya. Kecuali kalau di kampung, Pak, mungkin. Kalau di kampung kan rata-rata anak SMA lulus kerja gitu ya. Kalau di tempat kita kan mayoritas hampir 90% kan Milih gue kuliah. milih kuliah kayak gitu. Makanya kayak gitu. Oke. Jadi gitu Pak Yoga kayak gitu. Jadi ya Main aman terus guys. komen aman emang kayak gitu emang beneran. Jadi hidupnya emang sebagai guru ya harus kayak gitu, menjunjung tinggi kode etik sebagai guru kayak gitu. Tapi ini beneran loh di kelas, karena kita dulu dididik dengan senior ya. Kebetulan ada dulu Bu Tuti gitu, karena Bu Tuti jangan pernah selama mengajar kita megang perempuan kecuali salim atau sem tangan gitu. Ya. Makanya saya tuh nggak pernah megang perempuan di kelas secara Fisik. sengaja Saya gitu, sengaja kayak misalnya gini ataupun gini, nggak pernah gitu. Ketika nunjuk pun ya udah gitu. Tapi itu beneran sangat bukan sangat, memang itu sangat diharuskan kayak gitu guru itu. Karena ya cewek mah sensitif sekali ya. Cewek sensitif. Maksudnya sensitif sekali teh kalau misalkan si orang tersebut tidak berkenan untuk kita sentuh, bahkan itu di organ-organ yang sebenarnya nggak salah untuk disentuh, Di misalkan bagian-bagian, tangan, gitu. Tapi kan kalau misalkan nggak berkenan akhirnya jadi pelecehan Pelecehan ya, gitu. makanya bahaya sih kalau udah jadi pelecehan kayak gitu kan. Bisa dilaporin nanti. Oke,
netizen Namasa, mungkin itulah obrolan kita sore ini ya, Yoga ya. Seru banget. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyain, sumpah masih banyak, cuman ya berhubung waktu juga udah tidak memungkinkan. Maka kita cukup sampai di sini dulu, Pak Yoga. Cukup sampai di sini. Semoga lancar sampai hari H. Amin. Sampai hari H. Semoga tetap sehat ya Pak Yoga ya. Jangan sakit-sakitan terus kayak gitu. Ini yang sakit guys. Enggak, saya sehat. Semoga tidak ini tergoda randa herang ya. Rangda pirang. Pokoknya makasih banyak yang udah setia nonton podcast ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, di podcast selanjutnya. Makasih banyak netizen Namasa. Namanya netizen Namasa sekarang. Oke. Ada perubahan. Netizen Namasa. Kalau netizen 62 kan terkenal toksik, terkenal kualitas SDM rendah kan gitu. Oke. Kalau netizen Namasa itu kualitas SDM-nya tinggi. Keren. Tinggi banget kayak gitu. Keren. Anti toksik, anti bullying, anti segalanya. Anti komunis. Oke, pokoknya sekian dari kita. Dari si kembar katanya. Makasih banyak Pak Yoga ya. Makasih banyak waktunya, udah mau direpotin. Terima kasih sudah diajak. Next time kita ngobrol-ngobrol yang mungkin lebih sensitif lagi. Boleh. Ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.